Apakah agama memecah belah Tuhan? Apakah agama menyebabkan Tuhan itu ada bermacam-macam yang dipahami secara berbeda-beda? Saya diminta untuk menanggapi salah satu video yang dikirimkan kepada saya yang menyatakan bahwa agama memecah belah Tuhan. Saya akan berikan pandangan dari sisi saya, dari opini saya, dari persepsi saya. Sahabat Bahtera, tadinya saya mau ambil video ini sepulang dari jalan ini ya, tetapi karena supaya saya nggak lupa, maka saya buat ini di jalan, video tentang apakah agama memecah belah Tuhan. Jadi ada satu anggapan, ada satu pendapat bahwa agama itu memecah belah Tuhan, agama itu menjadikan pemahaman Tuhan bermacam-macam. Kemudian bagaimana kalau Tuhan itu satu dan kemudian tidak dipahami berbeda-beda oleh agama? Kemudian ada pula nama yang sempat disampaikan ya di dalam pendapat tersebut tentang Tuhan yang satu, yang kemudian satu, namanya satu, dipahami satu, kemudian tidak disebut dengan cara yang berbeda-beda. Artinya bahwa di pendapat itu menyatakan penyebutan Tuhan sebagai sumber kehidupan itu disebut dengan satu nama. Harapannya begitu, harapannya agama itu menyebut Tuhan dengan satu nama saja. Nah, sekarang karena agama itu menyebut Tuhan dengan nama yang banyak, maka dianggap bahwa agama memecah belah Tuhan. Oke. Dari sisi saya, dari perspektif saya, agama tidak memecah belah Tuhan. Kenapa agama tidak memecah belah Tuhan? Karena Tuhan di dalam perspektif agama disebut, dipanggil atau diistilahkan berbeda-beda sesuai dengan perspektif manusianya, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia pada saat agama itu lahir di daerahnya, di budayanya, di tempatnya. Nah, apalagi kalau kemudian masyarakat banyak, manusianya itu banyak, tentu dia akan melihat sesuatu dengan banyak sudut pandang. Nah, ketika sudut pandang ini banyak, maka perspektif akan banyak. Nah, ketika perspektif banyak, maka akan timbul sebutan yang banyak, akan timbul nama yang banyak, akan timbul anggapan-anggapan yang banyak. Jadi kalau kita hanya mengenal 5 agama yang besar di Indonesia, kalau di dunia itu ada sekitar 4.000 agama menurut sumber riset. Nah, tentu saja akan ada 4.000 sebutan Tuhan. Tapi apakah itu memecah belah Tuhan? Bagi saya tidak. Agama tidak sedang memecah belah Tuhan. Kembali lagi saya akan mengajak bahwa di dalam agama itu ada, paling tidak ada 3 yang menjadi satu di dalam agama. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama adalah ajaran, yang kedua budaya, yang ketiga adalah teologi. Nah, kita mau bicara apa ini? Mau bicara ajaran, mau bicara budayanya, atau mau bicara teologinya? Teologi ini kan ilmu ketuhanan sesuai dengan agama masing-masing. Kalau kita bicara tentang ajaran, semua agama mengajarkan ajaran baik. Kalau kita bicara ajaran ya, semua agama mengajarkan ajaran baik. Semua agama mengajarkan menolong manusia, mengasihi manusia, cinta kasih. Kalau kita bicara tentang budaya, tentu akan berbeda-beda. Cara berpakaian agama A dengan agama B berbeda.
cara makan dan jenis makanan yang dimakan oleh agama A dan agama B berbeda. Teologi juga demikian. Ilmu ketuhanannya juga berbeda. Agama A menyebut Tuhan sebagai A, agama B menyebut Tuhan sebagai B. Cara menyembah juga berbeda. Cara beribadah berbeda. Cara memperlakukan Tuhan bagi setiap agama juga berbeda. Nah, ini karena konsep teologinya. Konsep bagaimana agama tersebut mencoba memahami Tuhan dan bagaimana agama tersebut mendekati Tuhan dengan perspektifnya. Nah, sahabat Bahtera, kalau kita sadar bahwa di dalam agama itu ada 3 unsur, ada ajaran, ada budaya, ada teologi, maka kita akan melihat bahwa agama tidak sedang memecah belah Tuhan. Justru kemudian, kalau di saat ini kita menciptakan istilah baru, ini yang perlu saya garis bawahi. Kalau saat ini kita menciptakan istilah baru tentang sumber utama kehidupan, maka kita sedang memperkeruh suasana. Malah kita sedang menciptakan chaos. Nah, istilah yang ada saja sudah banyak loh. Dan itu nggak mungkin akan disatukan. Kalau kemudian ada yang beranggapan menciptakan istilah baru yang kemudian kalau istilah itu dianut oleh banyak manusia, dianut oleh semua manusia, maka dunia akan damai gitu. Enggak juga kan? Malah kita menciptakan istilah baru yang akan terjadi perdebatan juga. Misalnya demikian, ada istilah Nur Muhammad, ada istilah Roh Kudus, ada istilah Atman. Ini kan lahir dari berbagai macam tradisi yang intinya sama, sumber kehidupan, cahaya kehidupan, atau inti kehidupan. Nah, kemudian sekarang kita menciptakan istilah baru. Apa gitu misalnya? Air suci gitu misalnya. Nah, diharapkan kalau orang memahami atau menggunakan istilah air suci itu, kita bisa memahami tentang satu Tuhan yang sama. Belum tentu, malah justru istilah baru ini akan memperkeruh, bagi saya memperkeruh atau menyebabkan perdebatan-perdebatan baru. Toh istilah yang lama saja nggak bisa dipahami secara general, karena masing-masing keyakinan punya istilah, masing-masing punya keyakinan meyakini istilahnya. Nggak mungkin satu keyakinan meyakini istilah lain dari keyakinan yang lain. Nah, kalau kita berpandangan bahwa kita menciptakan satu istilah yang kita harapkan bisa dipakai secara umum oleh semua manusia dan manusia akan damai bila memakai istilah itu, mungkin itu yang harus kita kaji ulang. Kenapa? Karena istilah-istilah yang kita ciptakan secara baru ini, samping saya ada mobil masuk. Ya, karena ini di parkiran ya. Jadi di parkiran ramai mobil-mobil. Sampai mana tadi? Sampai istilah ya. Kalau kita menyadari bahwa semakin banyak manusia, akan makin banyak pikiran, akan makin banyak paradigma, akan makin banyak cara pandang, maka kita tidak akan bisa disatukan untuk memahami apapun, termasuk memahami Tuhan. Jadi Tuhan itu satu atau Tuhan itu banyak, ya akan menjadi sebanyak otak manusia yang ada, akan menjadi sebanyak pemikiran manusia yang ada. Sekarang gini, kalau kita menciptakan istilah baru, air suci gitu misal, air suci yang mengandung unsur Tuhan, kemudian kita mewartakan air suci itu supaya orang menggunakan istilah air suci, supaya bisa general dan bisa satu gitu, bisa mewujudkan kesatuan, bisa tidak terpecah-pecah gitu. Nah, bagi yang tidak meyakini istilah air suci, misalnya ada yang meyakini istilah Nur Muhammad, loh, dia nggak akan mau menggunakan istilah air suci. Mereka yang menggunakan istilah Roh Kudus nggak akan mau menggunakan istilah Nur Muhammad. Mereka yang meyakini istilah Atman nggak akan mau menggunakan istilah Roh Kudus atau Nur Muhammad. Sama. Kalau kita menciptakan istilah baru, maka kita akan menimbulkan keributan baru. Maka
dari sudut pandang saya, kita tidak perlu menciptakan istilah baru. Nggak perlu. Kita nggak perlu seperti tadi ya, sudah ada istilah Nur Muhammad, sudah ada istilah Roh Kudus, sudah ada istilah Atman, sudah ada istilah-istilah yang lain. Kita tidak perlu menambahi istilah-istilah itu. Untuk apa? Untuk apa kita menciptakan istilah baru? Untuk supaya kita berpikir bahwa istilah itu bisa mendamaikan seluruh umat manusia gitu. Nggak bisa kan, karena pikiran kita banyak, otak kita banyak. Yang perlu kita lakukan bukan menciptakan istilah baru. Yang perlu kita lakukan bukan melahirkan nama untuk keyakinan baru. Misalnya ada tauhid Islam, misalnya ada tauhid versi Kristen Katolik, versi Buddha gitu. Nah, kita juga tidak perlu nambahin istilah tauhid Agung WB gitu misalnya, atau tauhid Soul Journey gitu kan, nggak perlu kan, nggak perlu ada gitu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperluas kesadaran kita. Yang perlu kita lakukan adalah menggali attitude kita untuk bisa hidup saling menghargai, mengapresiasi. Pun demikian dengan keyakinan. Istilah-istilah baru itu tidak kita perlukan. Sekali lagi, yang kita perlukan adalah perluasan kesadaran kita untuk memahami. Kalau ada yang menyebut Nur Muhammad, kita tahu, oh intinya itu loh. Kalau ada yang menyebut Roh Kudus, kita tahu, oh intinya itu. Kalau ada yang menyebut Atman, oh tahu intinya itu. Ya, biarkan setiap keyakinan itu mempunyai istilah masing-masing. Setiap keyakinan mempunyai sebutan masing-masing. Nggak perlu disatukan. Loh, nggak bisa disatukan. Inilah dinamika hidup, inilah paradoks kehidupan. Apakah kita perlu satu menyebut sesuatu? Apakah kita perlu satu adanya satu keyakinan yang sama? Kan enggak kan? Biarkan berbeda. Biarkan menjadi warna-warna yang indah. Karena itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu adalah keragaman. Biarkan beragam, biarkan tumbuh. Ada yang berkeyakinan A, ada yang berkeyakinan B, ada yang menyebut keyakinannya dengan A, ada yang menyebut keyakinannya dengan B, ada yang menyebut bermacam-macam. Ya biarkan itu tumbuh. Jadi bagi saya, sahabat Bahtera, kita tidak perlu menciptakan istilah baru. Kita tidak perlu melahirkan keyakinan baru. Kita juga tidak perlu melahirkan istilah tauhid baru. Yang perlu kita lakukan adalah memperluas kesadaran kita, sehingga kita bisa melihat makna di balik konten yang tersirat. Jadi yang kita lihat adalah konteks. Ketika kita bicara tentang keyakinan, kita melihat konteksnya. Ketika kita bicara tentang sebutan dari keyakinan, kita melihat konteksnya. Ketika kita melihat istilah dari sumber kehidupan yang disebut berbeda-beda, kita melihat konteksnya. Jadi mari kita bisa berkontribusi membuat dunia ini damai. Tidak dengan menciptakan istilah baru, tidak dengan melahirkan keyakinan baru, tidak pula dengan melahirkan aliran baru. Yang perlu kita lakukan, meluaskan kesadaran kita, sehingga kita bisa menerima semua hal yang beraneka ragam. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.